masih tentang budaya positif ya. Ini memang modul terpanjang ada 19 item 19 tas gitu ya, dalam satu sub modul yang betul-betul menerapkan semua pemikiran gitu ya. Karena kami ini sisa tenaga dari mengajar gitu, tapi harus bisa mengatur waktu. Ya ini tadi seperti yang Pak Asep bilang bahwa hari ini adalah tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah merupakan kebiasaan yang baik yang ada di lingkungan kita. Nah, bagaimana kita bisa membuat kebiasaan positif di sekolah kita itu bagaimana? Yaitu dengan cara lingkungannya positif dulu. Nah, kalau lingkungannya positif, lingkungannya kondusif, pasti akan mudah untuk membuat budaya positif. Dengan apa? Dengan misalnya lingkungan positif, ada pembiasaan yang baik, kemudian juga yang seperti kita, bagaimana kita supaya anak beradab sopan santun, kita mengadakan 5S gitu ya. Itu dalam rangka juga adanya budaya positif. Bagaimana anak kita supaya menghafal kalimat, kita mengadakan positif dengan mengadakan pembiasaan gitu ya. Bagaimana pula kita supaya anak didik kita mengerti dengan kebudayaan daerahnya, kita mengadakan misalnya suatu kegiatan tahunan misalnya memulai atau misalnya adanya bahasa-bahasa yang beraneka-ragam di sekolah kita, termasuk juga lingkungan positif. Nah, selain itu juga memang disiplinnya adalah lingkungan positif kerjasama antara guru dan guru yang membangun suatu karakter dan kerjasama dan keluarga yang baik, itu juga merupakan lingkungan positif. Nah, kemudian dari situ nanti bagaimana membuat lingkungan positif itu yang terpenting adalah mulai dari kelas ya. Kenapa? Karena subjek kita adalah siswa. Nah, kita mulai dari kelas dengan membuat suatu keyakinan kelas dan peraturan kelas yang dari Pak Asep bilang ya. Nah, kita pasti Bapak Ibu guru sudah ada yang menggunakan atau mengimplementasikan kesepakatan kelas, yaitu misalnya seperti yang bilang, oh itu mah katanya dulu saya pernah bikin namanya apa? Kontrak ya. Kontrak kelas, kontrak belajar ya. Nah, sekarang mungkin diganti istilahnya dengan peraturan kelas. Sebetulnya itu sama saja, cuma ganti istilah. Isinya sama-sama itu aja. Jadi kesepakatan anak didik kita di kelas itu bagaimana supaya pelajarannya kondusif. Pas Pak Ranto ngajar, maunya gimana? Pertama, jangan pakai HP. Kedua, jangan banyak ngobrol, terutama gurunya mungkin bisa itu ya. Ketiga, misalnya tidak boleh adanya peraturan-peraturan. Nanti kita kesempit menjadi keyakinan kelas. Misalnya dari item dilarang mencontek, dilarang atau tidak boleh atau harus betul-betul fokus ketika guru mengajar. Itu nanti muncul keyakinan kelas, misalnya belajar dengan baik. Nah, seperti itu ya. Jadi dari mulai pernyataan peraturan kelas dibuat menjadi keyakinan kelas. Nah, itu dari keyakinan kelas itu diharapkan muncul suatu disiplin anak-anak. Nah, sekarang bicara tentang disiplin, tadi Pak Asep sudah mengulas sedikit bahwa disiplin itu apa sih? Disiplin itu adalah suatu kontrol diri. Jadi anak itu bisa mengontrol dirinya, bagaimana dia melakukan hal-hal yang baik yang menurut dia sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dia punya ya. Jadi misalnya gini, misalnya membersihkan kelas atau buang sampahnya nggak sembarangan. Jadi betul-betul muncul dari internalnya dia gitu ya. Jadi anak tidak akan merasa terpaksa, tidak akan merasa terhukum, tidak akan merasa dijejeli atau didoblin, tapi itu muncul dari keyakinan diri dia, dari dalam hati yang sifatnya tadi punya tujuan. Dia melakukan sesuatu pasti punya tujuan, punya motivasi. Nah, di sini katanya ada 3 jenis motivasi dalam diri manusia. Kenapa dia mau melakukan sesuatu? Misalnya, saya tanya misalnya, Bapak Ibu mengajar siswa itu betul-betul mengajar siswa itu pertama ingin dapat ujian kah? Ingin dapat hadiah kah? Apa memang betul-betul dari dalam hati ingin membuat muridnya pintar? Nah, itu termasuk motivasi ya. Nah, motivasi yang paling tinggi adalah motivasi dalam diri kita. Yang nomor 3 tadi, ingin mengajar murid sungguh-sungguh dari dalam hati. Nah, itu motivasi yang paling bagus. Nah, kalau menurut teori motivasi ada satu, dia motivasi melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Makanya, saya masuk kelasnya on time supaya nggak dihukum. Nah, itu motivasi pertama. Motivasi kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Saya mau
mau belajar bagus supaya dapat dikasih hadiah apa. Nah itu ya. Nah ketiga untuk mendapatkan untuk menghargai diri sendiri. Nah itu yang paling motivasi yang paling baik yang disebut dengan motivasi internal. Jadi di sini betul-betul bagaimana cara kita untuk membangkitkan atau menggali motivasi internal dan batin. Nah kemudian di sini kalau nilai-nilai kebajikan ya tadi sudah ya. Nah, dari munculnya motivasi internal maka muncul nilai-nilai kebajikan yang mereka pahami dan mereka yakini sehingga apapun yang mereka lakukan itu sesuai dengan kata hati mereka terdalam dan itu pasti sesuai dengan nilai kebajikan yang dia punya. Nah kemudian, di sini ada posisi kontrol. Apa sih posisi kontrol? Posisi kontrol adalah bagaimana kontrol kita sebagai guru itu memberikan suatu hukuman atau suatu tindakan atau pembinaan terhadap siswa. Ya, misalnya gini. Kriteria ini, misalnya dulu ada anak kesiangan. Kamu kenapa kesiangan? Saya kesiangan karena bangunnya telat. Pokoknya bapak mau apa, ibu nggak mau tahu. Kamu dihukum, nggak boleh masuk kelas. Nah itu contohnya adalah menghukum. Katanya ini tipenya penghukum. Kedua, pembuat bisa bersalah. Misalnya ada anak nggak di MPR. Kamu kenal pengajar PR wae, itu karunya ke ibu. Saat itu ibu terus-terusan ngolingan kamu buat ngerjain PR, tapi kamu minta karunya ke ibu, kamu teh. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu adalah kontrol sebagai teman. Misalnya gini, hai kamu kebanyakan lain, benar aja, banget lah, saya suka. Itu ya sebagai teman. Yang ketiga, pemantau. Pemantau itu antara konsekuensi. Kalau A, maka B. Nah itu konsekuensi pasti disetujui oleh anak ya. Seperti ada kesepakatan tadi. Kalau kesiangan, apa nih hukumannya? Gak boleh masuk kelas bu, atau kita disimpan di perpus aja bu. Nah itu kan sudah kesepakatan bersama. Maka kalau ada kesiangan, otomatis anak udah mengerti bahwa dia harus sesuai dengan apa yang dia sepakati. Nah itu maksudnya adalah pemantau. Nah sekarang ada ilmu yang baru namanya manajer. Ya, manajer di sini adalah dia memberikan tindakan, memberikan pembinaan, tapi solusinya itu datangnya dari siswa. Kita hanya membimbing saja supaya mereka mengetahui apa kesalahannya dan ditanyakan solusi kamu untuk memperbaiki ini bagaimana. Nanti siswa akan mencari solusinya sendiri sehingga diharapkan timbul dari motivasi internalnya dia. Jadi apa yang dilakukan itu mau ada kita tetap dia akan sadar dan mau melakukannya. Karena memang itu kemauan dia sendiri. Itu 5 posisi kontrol yang saya tadi untuk bertindak sebagai manajer itu ada 3 tahap katanya. Tahap pertama namanya menstabilkan identitas. Tahap kedua namanya memvalidasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi kalau misalnya ada anak yang salah misalnya, seorang anak salah, kemudian kita berusaha menstabilkan dulu kesalahannya dia apa sehingga dia merasa dia bukan sebagai orang yang gagal, bukan merasa sebagai orang yang betul-betul berdosa gitu ya. Jadi kita menstabilkan dulu posisi dia, memang dia bersalah tapi justru dengan kesalahan itu dia harus belajar untuk memperbaikinya. Nah, setelah menstabilkan identitasnya, baru kita menggali dan membuat anak itu sadar bahwa kesalahan apa yang telah dilakukan. Nah, setelah dia tahu, setelah dia sadar sesuai dengan apa yang bimbingan kita, ini sampai kita diarahkan setelah dia sadar bahwa dia telah berbuat anu. Nah, setelah dia mengetahui bahwa dia telah berbuat kesalahan anu, baru kemudian kita tuntun lagi keyakinan apa, nilai kebajikan apa yang telah dia perbuat dan dia yakini. Nah, setelah dia orang sampai sana, dia mengerti, baru kita kemudian menanyakan pada siswa tersebut, solusi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Nah terus itu digali. Dan memang mungkin ini hal yang baru dan pasti butuh proses, butuh waktu. Tapi tidak salahnya kita sudah mulai mencoba ke arah sana untuk melaksanakan segitiga eksekusi kalau kita hendak menindak atau membina anak didik kita. Ya. Supaya apa? Supaya tercipta tadi motivasi dari ada ternyata manusia itu punya 5 kebutuhan hidup. Kalau salah satu nggak terpenuhi, dia pasti akan di sana melamari. Dia pasti akan melampiaskan hal-hal di luar itu. Misalnya ada anak didik kita yang lebay, suatu saat dia jadi, suatu saat dia bunuh, terus
diterima di keluarganya kurang. Dia kurang perhatian dari orang tuanya. Nah itu harus diketahui sama kita supaya penindakannya itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan dia, gitu ya. Terus juga penguasaan. Ada anak didik misalnya yang males, dikasih tugas nggak mau ngerjain, diskusi nggak mau juga, gitu ya. Nah ternyata pada saat dia diberikan suatu kepercayaan untuk menguasai atau diberi tugas misalnya di KM atau jadi koordinator kelompoknya atau apa, nah pedenya muncul sehingga dia termotivasi untuk mau belajar, mau belajar apa lagi. Nah berarti ada penguasaan yang tidak dia dapat. Nah dengan dia dapat seperti itu dia kemudian bisa terpenuhi dan dia bisa kembali lagi belajar dengan baik. Nah kemudian kesenangan. Ada anak yang iseng aja, pastinya kenapa sih kamu iseng aja gangguin perempuan dan temennya, emang kamu iseng? Bu senang aja bu, saya mah senang lihat dia nangis. Nah itu berarti ada unsur kesenangan yang dia kurang dipenuhi. Nah unsur-unsur yang kurang dipenuhi itulah yang kita harus mengetahuinya sehingga ya tadi kita menindaknya juga sesuai dengan kebutuhan anak itu. Nah mungkin Bapak Ibu itu adalah esensi dari modul 1.4 yang saya yakin Bapak Ibu semua sudah melaksanakannya, cuman hanya istilah-istilah yang berbeda ya. Mungkin ada sedikit yang memang ada modifikasi dari apa yang telah Ibu dan Bapak lakukan selama ini di kelas. Nah itu mungkin Bapak Ibu saya tidak berlama-lama karena sudah terlihat ini istirahat, dan mudah-mudahan apa yang saya tuturkan, saya diseminasikan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, terutama untuk anak-anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.